Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Shalom saudara, komunitas pemuridan yang tercinta. Kita berjumpa lagi untuk belajar dalam YouTube bagian yang ke-6 dari pelajaran pemuridan level 2, pelajaran yang ketiga. Mari kita berdoa dulu sebelum kita lanjut. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada serta yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kami menyembah kepadamu dan memohon penjelasan daripadamu untuk firman yang akan kami belajar bersama. Dalam nama Yesus, amin. Saudara jangan lupa siapkan 3 hal. 1 Alkitab, 1 buku saudara, buka di halaman 32 sampai 33. Dan 1 ballpoint apabila perlu. Oke? Kita mulai dengan menghafal ayat Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Itulah Allah kita. Kita lanjut untuk belajar halaman 32 sampai 33. Siapkan bolpen manakala saudara perlu mencatatnya. Ingat selalu bahwa untuk level 2 ini, mulai dari pelajaran 2 dan selanjutnya, sebelum saudara bertemu dengan saya di YouTube ini, saudara harus sudah mengisi pelajaran saudara di halaman-halaman tersebut. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat-ayat Alkitab. Bagian ini sering dilalaikan, apalagi oleh orang yang merasa dirinya sudah lebih tua. Saya berpikir sudah dari sejak muda memang menghafal ayat malas. Ini alasan saja. Nah, bagaimana teknik menghafal ayat? Semakin baik saudara mengenali kebenaran-kebenaran Allah, maka semakin efektif pula saudara hidup memuliakan Dia. Apa yang pemazmur katakan tentang bagaimana sikap kita dalam kita menghafalkan firman, dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi, apa yang pemazmur katakan dalam bagaimana sikap kita seharusnya terhadap firman Allah? Mazmur ini mengatakan, simpan firman itu di dalam hati. Simpan firman itu di dalam hati. Nah, yang berikut, apa yang dikatakan di sini? Mengapa harus simpan firman dalam hati? Kenapa nggak usah aja simpan firman dalam hati, biarkan dia di tablet, biarkan dia di buku-buku?
supaya tidak berbuat dosa, supaya jangan aku berdosa terhadap engkau. Jadi firman mampu menjadi rem bagi hidup kita untuk kita tidak berdosa. Nah, untuk menyimpan firman Allah di dalam hati sebagai harta yang berharga, caranya ialah menghafalnya dan menjadikannya itu milik saudara sepenuhnya. Kalau saudara tahu ini barang berarti saudara siap menempuh proses-prosesnya, yaitu menghafal. Karena itu mencegah saudara dan saya untuk berdosa. Ya. Kalau tidak ada rem, mobil blong. Demikian juga hidup kita. Kalau tidak ada firman tersimpan di dalam diri kita, maka cenderung kita lolos terus. Saudara akan mengingat apa yang telah saudara hafal itu. Nah, apakah yang Yesus lakukan ketika ia digoda oleh setan? Yesus memberi contoh. Selalu Allah ketika berfirman pasti memberikan contoh. Matius 4 ayat 4, ayat 7 dan ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia menghadapi pencobaan itu? Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, apa tertulis? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi, apa yang Yesus lakukan ketika digoda oleh setan? Ia mengutip perkataan-perkataan Allah yang sudah tertulis. Jika Yesus menang, saudara dan saya juga menang. Nah, pertanyaannya, bagaimana sampai ia mampu melakukan hal itu? Bagaimana sampai ia mampu mengutip tanpa membuka? Pastilah ia belajar dengan tekun. Ingat tradisi Yahudi? Yahudi yang taat, anak mulai dari usia 3 tahun itu sudah belajar Taurat. Ya. Dikatakan 3 jam sehari mereka harus belajar. Luar biasa. Sehingga tidaklah kita kaget ketika umur 12 tahun Yesus mampu berdebat dengan para pemimpin Yahudi. Begitu hebatnya kuasa firman yang diajarkan. Nah, mari kita juga mau belajar. Agar dapat menggunakan kebenaran Allah ketika saudara membutuhkannya, latihlah diri saudara secara teratur untuk menghafal ayat-ayat firman Allah. Ini langkah-langkahnya. Ikuti ini secara sistematik, saudara akan bisa. Memang harus diakui, saya mengakui ketika sudah umur tua ini, harus usaha lebih lagi ketika mau menghafal. Bukan berarti tidak bisa, bisa. Ya. Yang pertama, bacalah ayat tersebut. 2, baca ayat itu berulang-ulang. 3, pahami ayat itu, bayangkan dalam pikiran saudara. Ya. Misalkan seperti, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Itu sudah terbayang di dalam otak saudara. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Oke. 4, jelaskan ayat itu kepada seseorang. Dengan menjelaskan, saudara akan mengingat, oh ya, Allah kita ini Allah yang tiada akhir. Ya. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia memang sudah ada, itulah Allah. Ulangilah ayat itu kembali setelah beberapa waktu berlalu. Jadi ulang dan ulang. 6, bagikanlah berkat yang saudara dapat dari ayat itu kepada orang lain di luar kepala. Seperti ketika saya menghafal Mazmur 23, Mazmur 112, saya bisa menjelaskan. Dan sekarang Wahyu 1 ayat 8. Betapa bangga kita memiliki Allah yang demikian, yang sudah menyatakan diri. Lalu terapkan kebenarannya di dalam hidup saudara. Nah, inilah cara kita menghafal firman Allah
Dan mengapa harus menghafal? Bagaimana cara menghafal? Tujuannya supaya kita menang terhadap dosa. Ya. Ingat Daniel katakan, orang yang mengenal Allahnya akan semakin kuat dan akan mampu bertindak. Hanya orang yang mengenal Allahnya akan menampilkan kepribadian yang kuat, kehidupan yang kuat, yang menang atas dosa, dan pasti mampu bertindak dengan benar. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. YouTube yang ke-6 selesai. Berkati setiap saudara kami yang belajar menjadi murid Kristus yang setia. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.